Halo, apa kabar? Masih sehat selalu ya? Kita bertemu kembali kali ini dalam pelajaran IPA kelas 4 tema 5, subtema 1 tentang sifat-sifat cahaya. Bersama saya, Pak Pram. Dalam kehidupan sehari-hari, cahaya dibutuhkan dan dimanfaatkan antara lain untuk dapat melihat benda-benda dan warna di sekitar kita, untuk menerangi saat kita beraktivitas, bekerja atau belajar. Dalam bidang medis, cahaya digunakan untuk melakukan ronsen, pemeriksaan bagian dalam tubuh dengan menggunakan sinar X. Dalam industri makanan, sinar gamma dipergunakan membunuh bakteri dalam makanan, sehingga makanan aman untuk dikonsumsi. Tumbuhan juga memanfaatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Cahaya dihasilkan oleh sumber cahaya, dan sumber cahaya adalah benda-benda yang menghasilkan cahaya, misalnya matahari, lampu, senter, lilin bernyala, obor, dan sebagainya. Sifat-sifat cahaya: cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Kita lihat satu persatu ya. Cahaya merambat lurus. Perhatikan gambar jendela yang terbuka tirainya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah saat tirai jendela dibuka menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Jika cahaya yang merambat lurus terhalangi oleh suatu benda, maka akan terbentuk bayangan benda itu. Pembuktian sifat cahaya merambat lurus dapat dilakukan dengan percobaan, antara lain seperti lilin yang menyala diletakkan sejajar dengan 3 buah karton yang sudah dilubangi bagian tengahnya. Nah, kita dapat melihat cahaya lilin jika ketiga lubang karton nyala api lilin dan mata saling lurus atau sejajar. Tapi jika salah satu karton digeser tidak sejajar, maka kita tidak dapat melihat cahaya dari lilin yang menyala karena terhalang oleh karton yang tidak sejajar tadi. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan yang menggunakan jendela kaca bening jika tirainya dibuka. Kita juga bisa melihat ikan-ikan di dalam akuarium karena cahaya menembus kaca akuarium yang bening. Lalu, lampu senter yang diarahkan ke gelas bening tetap dapat menyinari benda yang ada di belakang gelas bening. Namun, cahaya tidak dapat menembus benda gelap dan benda berwarna. Coba lihat gambar-gambar ini. Bayangan timbul karena cahaya tidak dapat menembus benda gelap dan benda berwarna yang memantulkan cahaya. Cahaya juga dapat dipantulkan. Kita dapat melihat benda di sekitar kita pada saat cahaya mengenai benda, kemudian cahaya itu dipantulkan ke mata kita. Nah, pada saat bercermin, cahaya yang mengenai tubuh kita dipantulkan ke cermin, kemudian dipantulkan kembali ke mata kita, sehingga kita bisa melihat bayangan tubuh kita, wajah kita di cermin. Di bawah cahaya lampu atau sinar matahari, cermin akan memantulkan cahaya ke arah yang kita inginkan. Matahari sebagai sumber cahaya memancarkan sinar yang datang ke cermin. Disebut cahaya datang, lalu cahaya oleh cermin dipantulkan ke karton warna putih ini, menghasilkan cahaya pantul. Cahaya yang berasal dari pemantulan benda disebut sinar pantul atau cahaya pantul. Cahaya juga dapat dibiaskan. Cahaya akan mengalami pembiasan atau pembelokan jika cahaya melewati 2 zat yang berbeda kerapatan. Kita lakukan percobaan. Masukkan pensil ke dalam gelas berisi air. Coba lihat pensilnya. Nah, pensil tampak seperti bengkok dan lebih besar di bagian bawah. Mengapa demikian? Karena terjadi pembiasan cahaya. Cahaya
melewati dua zat yang berbeda kerapatannya, udara dan air. Sehingga cahaya dibelokkan, seolah-olah pensil tampak bengkok. Kemudian kita lihat di kolam renang ini, dasar kolam renang terlihat lebih dangkal dibandingkan kedalaman sebenarnya. Juga lihat kaki. Bagian kaki yang dicelupkan ke dalam kolam juga tampak seolah-olah lebih pendek. Nah, itu adalah akibat pembiasan atau pembelokan cahaya. Pembelokan cahaya terjadi karena cahaya merambat melalui dua zat yang berbeda kerapatannya, dan pembelokan cahaya itu disebut sebagai pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya dapat menimbulkan terjadinya fata morgana. Fata morgana adalah sebuah fenomena yang terjadi dan menipu mata, ilusi optik, di mana seolah-olah tampak gambar suatu objek yang sebenarnya tidak ada. Ada dua jenis fata morgana inferior dan fata morgana superior. Fata morgana inferior umumnya terjadi di siang hari yang sangat terik. Dari kejauhan tampak seperti ada genangan air di jalan aspal. Kita lihat ya, dari kejauhan tampak seperti ada genangan air. Padahal tidak ada, mengapa bisa tampak seperti itu? Hal itu terjadi karena panas terik membuat lapisan jalan beraspal menjadi panas dan menghangatkan lapisan udara di atas permukaan jalan tersebut. Cahaya matahari melewati atmosfer yang dingin, dan saat memasuki lapisan udara yang lebih hangat di dekat lapisan aspal, kerapatannya berbeda, maka cahayanya dibelokkan atau dibiaskan, sehingga tampak oleh mata kita seolah-olah terdapat genangan air di atas permukaan jalan. Fata morgana superior biasanya muncul di atas cakrawala karena udara dingin berada di bawah udara yang panas. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi udara yang panas di bawah, yang dingin di atas. Nah, sekarang udara dingin berada di bawah, udara yang panas ada di atasnya. Fata morgana ini paling sering terlihat di lautan atau di daerah kutub yang memiliki banyak lapisan es dan air yang sangat dingin. Nah, coba lihat gambar ini. Ini ada seperti kapal atau perahu yang seolah-olah melayang. Mengapa demikian? Cahaya matahari melewati lapisan udara yang hangat dan memasuki lapisan udara dingin di bawahnya, sehingga cahaya dibiaskan. Objek yang terlihat oleh mata kita dari kejauhan seolah-olah lebih tinggi dari posisi aslinya atau seakan-akan melayang. Cahaya dapat diuraikan. Saat diuraikan, cahaya akan menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pernahkah kalian melihat pelangi? Warna pelangi muncul karena penguraian cahaya putih dari matahari oleh titik-titik air hujan. Sehingga seringkali kita melihat pelangi sesaat setelah hujan. Kita ulangi sedikit ya. Warna pelangi Meiji-ku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Warna pelangi muncul karena penguraian cahaya putih dari matahari oleh titik-titik air hujan. Dan kita juga bisa melihat pelangi di sekitar air terjun. Warna pelangi bisa muncul karena penguraian cahaya putih dari matahari oleh titik-titik air percikan air terjun. Percobaan penguraian cahaya sehingga menghasilkan spektrum warna dapat dilakukan dengan menggunakan kaca prisma. Kaca yang berbentuk prisma. Cahaya yang datang akan diuraikan. Nah, saat diuraikan, cahaya akan menghasilkan berbagai macam warna, yaitu Meiji-ku Hibiniu tadi. Warna-warna itu jika disatukan akan kembali membentuk warna putih. Percobaan mengembalikan menjadi warna putih dapat dilakukan dengan menggunakan cakram warna yang diputar. Ini cakram warna. Bagaimana jika cakram warnanya diputar? Kita lihat ya. Kalau diputar, lihat dia akan
putih. Demikian ya, mudah sekali. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.